Oke, sobat investor, kita bahas lagi untuk BBRI ini pada perdagangan terakhir koreksi 1,79%. Entah apa yang salah dalam pemikiran sebagian investor dengan BBRI ini. Kenapa belum juga rebound, malah justru berpotensi terus mengalami koreksi. Padahal secara momentum sudah cukup bagus untuk mengalami kenaikan harga sahamnya. Nah, ini yang memang perlu kita perhatikan bersama sobat investor. Dan pada kesempatan ini kita akan coba melihat dari balance sheet dari BBRI. Apakah sampai sejauh ini BBRI cukup sehat atau sebenarnya apakah ada masalah dalam balance sheet atau neraca keuangan dari BBRI ini. Sampai dengan laporan kuartal 3 2024 terpantau di sini, cash untuk BBRI ada di 22,7 triliun, sedangkan asetnya 1.961,9 triliun dengan liabilitasnya mencapai 1.632,4 triliun. Untuk ekuitasnya sendiri ada di 332 triliun. Nah, kalau kita lihat untuk cash BBRI, kalau kita pantau dalam 3 tahun terakhir ini sempat ada di tertingginya di kisaran akhir 2023 ya, dia hampir memasuki 32 triliun, namun dia sudah turun ke 22,8 triliun untuk sekarang ini karena tentu ini juga merupakan bagian ketika BBRI mulai membagikan dividen ya, baik dividen interim di awal 2024 dan juga dividen finalnya di bulan Maret kemarin. Nah, kalau kita lihat dari total aset kuarternya ya, terus mengalami peningkatan ini di 3 tahun terakhir, sekalipun memang dibanding dengan sampai di kuartal 1 2024 untuk aset dari BBRI ada di 1.989,1 triliun, namun masuk di terakhir ini ada di 1.961,9 triliun. Ini sedikit menurun ya, karena sempat ada di tertingginya kemarin di bulan Maret 1.989 triliun. Secara keseluruhan untuk 3 tahun ini aset dari BBRI ini terus mengalami peningkatan. Nah, kita lihat juga untuk liabilitas ya, kurang lebih sama dengan aset ya, sempat ada di tertingginya ini di bulan Maret, ada di kisaran 1.690 triliun, tapi sekarang ini tinggal di 1.632 triliun. Dan kalau kita lihat untuk ekuitas, dia terus mengalami peningkatan ya, dari terakhir ini data untuk 31 Desember 2021 ada di kisaran 298,7 triliun. Sekarang di laporannya sudah di 323,4 triliun. Artinya untuk ekuitas dari BBRI ini terus mengalami peningkatan. Sampai sejauh ini sebenarnya dari balance sheet BBRI tidak ada masalah. Bahkan kalau kita mau lihat ya dari laporan yang ada, kalau kita melihat dari laporan yang ada ini terpantau di sini secara perbandingan, kalau kita lihat di sepanjang 9 bulan berjalan tahun 2023 untuk kredit dan pendanaannya ada di kisaran 1.251 triliun. Sedangkan masuk di 6 bulan berjalan ini di tahun 2024 terpantau untuk BBRI dia mengalami peningkatan ke 1.337 triliun. Bahkan masuk di 9 bulan berjalan tahun 2024 ini terus mengalami peningkatan untuk kredit dan pendanaannya sudah mencapai 1.353 triliun. Artinya ini secara perbandingannya untuk Q-on-Q dia mengalami peningkatan sebesar 1,2% dan secara year on year mengalami peningkatan 8,2%. Jadi sobat investor, jika melihat balance sheet atau neraca keuangan dari BBRI, pertama kita lihat di sini melalui kredit yang disalurkan dan pendanaan untuk BBRI tidak ada masalah.
malah terus mengalami peningkatan, dan peningkatannya ini masih cukup bagus. Secara Q on Q masih naik 1,2% dan year on year-nya masih naik 8,2%. Memang untuk tahun 2024 ini ya agak melambat dibanding dengan peningkatan dari 2022 ke 2023. Tetapi tentu ini masih menjadi tren positif untuk BBRI dengan kredit dan juga pendanaan yang masih meningkat. Artinya apa? Artinya ini masih terus membuka peluang untuk pendapatan ke depan jadi lebih besar lagi, dan tentu ketika dikonversi menjadi laba bersih ya kita berharap itu akan lebih bagus lagi. Nah, untuk dari pendapatan dia dikonversi menjadi laba bersih tentu juga sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan dari dana pihak ketiga yang kalau pada kesempatan ini kita lihat ya, untuk current account atau ini rekening giro ya, kita lihat ini termasuk juga dana murah. Kalau kita pantau di sini di 9 bulan tahun 2023 dia ada di 315 triliun. Untuk di satu semester 2024 terpantau dia naik jadi 357 triliun. Memang sekalipun masuk di 9 bulan berjalan di tahun 2024 dia turun jadi 349 triliun. Artinya ini untuk quarter on quarter dia turun ya, turun 2%, sedangkan year on year dia masih naik 11%. Nah, ini cukup bagus ya sobat investor, karena secara year on year dia masih naik 11%. Ini kan dana murah ya. Ini rekening giro ini secara memang dia untuk beban bunga sangat rendah dibanding dengan jenis tabungan yang lainnya. Nah, yang kedua kita lihat dari saving account ini, atau ini adalah rekening tabungan ya. Nah, ini memang secara dana bunganya, beban bunganya ini lebih tinggi daripada rekening giro, tapi ini masih masuk dalam kategori dana murah, yaitu di mana di sini di 9 bulan berjalan tahun 2023 dia di 506 triliun, masuk di satu semester 2024 dia sudah turun, masih naik ya, dia naik ke 521 triliun, dan masuk di 9 bulan berjalan di tahun 2024 ini sudah ada di 525 triliun. Artinya ini mengalami peningkatan sekalipun memang ya agak kecil, di mana Q on Q-nya naikannya 0,7%, namun secara year on year dia masih naik 3,6%. Jadi secara keseluruhan untuk dua jenis tabungan ini yang disebut dengan dana murah atau CASA di sini, CASA-nya bisa Anda lihat ya, di 9 bulan berjalan totalnya ini untuk dana murah ada di 821 triliun ini untuk 9 bulan berjalan tahun 2023. Sedangkan masuk di satu semester 2024 ini sudah naik ke 878 triliun. Tapi masuk di 9 bulan berjalan tahun 2024 dia turun ke 874 triliun. Artinya ini dia mengalami penurunan ya dari kuarter 2 ke kuarter 3. Jadi satu Q on Q-nya dia turun 0,4%, tetapi secara year on year dia masih naik 6,5%. Jadi sobat investor, dengan kita lihat di sini untuk dana murahnya, sekalipun memang secara Q on Q turun, tapi turunnya cukup tipis ya, hanya 0,4% untuk jasa ini. Tetapi secara year on year dia masih tumbuh 6,5%. Artinya kan secara di kuarter 3 ini masih mengalami pertumbuhan secara year on year, berarti kan berpotensi untuk tahun 2024 ini tutup bukunya masuk di kuarter 4 nanti ya masih berpotensi untuk mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini juga akan jadi suatu hal yang bagus karena dana murah masih mengalami peningkatan. Sedangkan kalau kita lihat untuk time deposit, nah ini yang sering kita kenal dengan istilah dana mahal.
Untuk deposito atau dana mahal ini, kita lihat di 9 bulan berjalan tahun 2023, dia ada di 469 triliun. Sedangkan di satu semester 2024, dia sudah ada di 512 triliun. Ini mengalami peningkatan ya. Tapi masuk di 9 bulan berjalan tahun 2024 ini, justru dia mengalami penurunan di 488%. Nah, jika kita lihat dari presentasenya, maka secara Q on Q dia turun 4,6%, dan secara year on year dia memang masih naik 4,1%. Artinya ini masih tergolong cukup bagus. Kenapa? Karena secara pertumbuhan dana mahalnya memang secara year on year masih naik, tetapi ya di Q on Q-nya dia mengalami penurunan. Dan ini sebenarnya menandakan suatu hal yang bagus. Dengan kredit yang disalurkan masih mengalami pertumbuhan, tetapi untuk dana murahnya juga mengalami pertumbuhan, sedangkan untuk dana mahalnya, jika dibandingkan secara quarter on quarternya, dana mahal ini turun 4,6%, sedangkan dana murahnya turun hanya 0,4%. Nah, sobat investor, untuk deposito kan beban bunganya itu cukup tinggi. Maka ketika secara quarter on quarter dia mengalami penurunan, artinya di quarter selanjutnya beban bunga juga ini bisa sedikit berkurang. Dengan catatan juga kita tahu bahwa setelah ada pemotongan kemarin untuk BI rate-nya, dan masih ada kemungkinan untuk di bulan November ini ada pemotongan dan mungkin dilanjutkan juga di bulan Desember, maka memasuki di kuartal 4 2024 ini tergolong untuk dana murah ini, untuk beban bunga akan sedikit jadi lebih ringan, apalagi nanti masuk di kuartal 1 2025. Jadi jika ada pemotongan BI rate di bulan November dan Desember, kemungkinan kan itu di kuartal 1 itu sudah terdampak ya, sehingga secara beban bunganya itu akan berkurang. Nah, ini akan jadi lebih bagus untuk BBRI. Jadi sobat investor, secara keseluruhan kalau kita melihat untuk dana pihak ketiga dari BBRI ini, sampai sejauh ini kita lihat ya perbandingannya di 9 bulan berjalan tahun 2023 untuk dana pihak ketiga ini paling penting ya, karena dana inilah yang kemudian disalurkan BBRI. Kita lihat perkembangannya, 9 bulan berjalan tahun 2023 dia masih di 1.290 triliun. Masuk di satu semester di 2024 ini dia sudah naik di 1.390 triliun. Tapi masuk di kuartal 3 2024 ini 9 bulan berjalan dia justru mengalami penurunan ya dibanding dengan kuartal sebelumnya, yaitu dia ada di 1.362 triliun. Nah, untuk quarter on quarter dana pihak ketiganya turun ya, turun 2%, sedangkan jika dibandingkan year on year dia masih tumbuh. Dana pihak ketiganya ini masih tumbuh 5,6%. Nah, jadi sobat investor, dari keseluruhan apa yang sudah kita bahas di sini berkaitan dengan neraca keuangan BBRI, sejauh ini bagi saya masih cukup bagus, masih cukup sehat. Ada beberapa pos yang mengalami penurunan seperti di rekening giro ya, ini secara Q on Q-nya. Di rekening giro dan untuk depositonya mengalami penurunan secara Q on Q, namun tentu ini penurunannya adalah penurunan yang masih tergolong rendah dan masih cukup bagus lah, tidak mengalami penurunan yang signifikan. Tapi jika dibandingkan secara year on year, totalnya dilihat dari dana pihak ketiga masih naik 5,6%. Oke, jadi sobat investor, ketika kita mengacu dari balance sheet dari BBRI, sejauh ini BBRI cukup aman ya. Jadi dengan pergerakan harga saham ini yang sangat fluktuatif di tengah begitu banyak sentimen-sentimen yang ada, dengan ada banyak juga pergerakan dari big money ya boleh dibilang di sepanjang tahun 2024 ini, lebih lagi sejak
di pembagian dividen final kemarin untuk tahun buku 2023 sangat-sangat banyak ya dana asing yang keluar dari BBRI, dan itulah bisa jadi yang juga menyebabkan penurunan harga saham BBRI. Tetapi itu bagi saya hanya bersifat sementara, dan tentunya untuk Anda yang bisa lah mengambil kesempatan ini untuk terus akumulasi saham BBRI, ya kemungkinan besar Anda akan mengalami keuntungan. Sekalipun memang ini bukan saran untuk Anda beli, tahan, ataupun jual saham BBRI, tentu semua kembali kepada keputusan Anda sendiri. Oke sobat investor, itu dulu update untuk BBRI saat ini. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.